Episode 2591. Tangkap api suci. Hahaha. Anak manusia, bakat bagus, terima kasih banyak kali ini. Manusia-manusia yang berdiri di atas sarkofagus melirik Xiao Yan dan mereka berdua dengan ringan, lalu ketajaman matanya langsung mereda, dan senyuman lembut muncul. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan dan keduanya tidak menanggapi, dan menatap pria ini dengan mata sedikit serius. Kami adalah monster, dan kami sangat mementingkan integritas. Ini adalah jejak spesifik dari api suci. Api suci juga ada di gua ini. Jika Anda membutuhkannya, ambillah secepat mungkin, atau Anda akan kehilangan semua usaha Anda jika terlambat. Setelah beberapa saat, harimau darah jahat surgawi melambaikan telapak tangannya, dan kelompok lampu hijau seukuran telapak tangan menyembur keluar, langsung mengabaikan posisi Xiao Yan. Itu memang nafas api suci. Xiao Yan mengambil alih kelompok cahaya, dan memang ada jejak api suci di ketiga inderanya, jadi dia menyipitkan matanya. Tingkah laku orang ini sepertinya bertentangan dengan akal sehat. Selamat bertransaksi. Raja ini perlu mundur dan berkultivasi di sini, keduanya. Tian Xiesuehu tidak menghindar, dan berbicara langsung. Sambil berbicara, dia menunjukkan bahwa sinar energi iblis yang dahsyat sebenarnya merobek batu-batu padat yang mengelilingi gua. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh peringkat reinkarnasi 6 lapis biasa. Fluktuasi semacam ini tidak diragukan lagi memberitahu Xiao Yan dan keduanya bahwa meskipun dia baru saja membuka segelnya, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika itu masalahnya, biarkan saja. Liner, ayo pergi. Xiao Yan mengambil kelompok cahaya api suci dan terbang langsung dengan sisik warna, dan berlari keluar gua. Dua idiot. Jika bukan karena fakta bahwa raja ini telah ditindas selama bertahun-tahun dan kekuatannya terbatas, bagaimana mungkin sesuatu seperti api suci bisa murah untukmu? Tapi apa yang ada di bawah sarkofagus sudah cukup untuk mengganti kerugianku. Setelah orang ini mencibir, dia benar-benar masuk ke dalam peti mati, dan celahnya tertutup kembali. Larangan misterius itu dilanggar oleh skala warna. Peti mati saat ini sangat biasa, tetapi dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Kekayaan seperti itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh harimau darah jahat surgawi. Kehampaan redup di luar gua, di langit dan bumi gua 4 gajah. Apakah kita akan pergi begitu saja? Orang itu kelihatannya tidak beres, dan dia terlalu mendesak kita untuk pergi. Saya khawatir ada sesuatu yang rumit di dalam gua. Dan sepertinya ada kekuatan di dalam sarkofagus itu yang menarik piton penelan langit 10 warna. Keduanya dengan cepat meninggalkan gua, tetapi Cailin mengerutkan kening, jelas sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Dan benda yang ada di dalam sarkofagus itu sepertinya tidak sederhana, jadi biarlah dilempar dulu. Ayo kita lihat apakah api suci ini masih ada. Begitu kata-kata itu keluar, kelompok cahaya tiba-tiba berubah menjadi harimau energi raksasa yang bertanggung jawab untuk memandu jalan, berlari di kehampaan gua Sixiang di bawah desakan Xiao Yan. Yang disebut kekosongan lubang 4 gajah sebenarnya adalah ruang khusus yang berbeda. Cakupan ruang ini sangat besar. Selain itu, persepsi jiwa terhambat. Jika bukan karena bimbingan macan darah jahat, saya khawatir Xiao Yan akan sangat sulit ditemukan. Di depan saja, hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, keduanya mengikuti pemandu dan sampai di puncak gunung yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, pecahan kerikil, puing-puing, dan bahkan mayat mumi yang aneh muncul satu demi satu. Dasar seluruh gua tampak seperti tempat yang sangat berbahaya. Di salah satu sisi puncak gunung ini terdapat sosok berwarna hijau yang berdiri di samping seperti patung kuno. Namun sosoknya tidak aktif dengan bayang-bayang banyak patung batu berdebu, dan di atasnya, ada tanda samar Griffin. Singa, Griffin, kekuatan serangan monster ini sangat kuat. Saat ini, ada sedikit kekhawatiran di mata indah Cailin, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Kuharap kita tidak sibuk sia-sia. Ketika Xiao Yan melihat ini, api suci di tubuhnya melonjak, diam-diam mengelilinginya, dan ternyata berjalan menuju Griffin sedikit demi sedikit. Puff! Saat Xiao Yan sedang berjalan, aura hijau yang kuat muncul dari tanah. Pada saat aura hijau ini menyembur keluar, Cailin dengan jelas merasakan bahwa udara di puncak gunung yang gelap ini telah menjadi kering, dan nafas yang liar dan panas tak tertandingi justru membuat kekuatan Sky Swallowing Python di tubuhnya sedikit waspada. Ular piton yang menelan itu dingin, dan memiliki kebencian serta persepsi api yang ekstrim. Ledakan. Dan saat Xiao Yan mendekati yang terakhir, patung mayat mumi di sekujur tubuh menjadi hidup dengan aneh, tubuh mereka dengan cepat tersapu, dan ternyata mereka sedang membantai titik-titik vital Xiao Yan. Tianxia Foxfire, bangunkan aku. Menghadapi pemandangan berbahaya seperti itu, tubuh halus Cailin bergetar di kejauhan, dan seekor ular kecil 9 warna tertidur di atasnya, tetapi raungan Xiao Yan juga terdengar sepenuhnya pada saat ini. Berdengung. Mengikuti raungan Xiao Yan, api 7 warna di tubuhnya naik seperti matahari yang sangat terik. Ledakan. Saat itu, patung mirip Griffin itu langsung dikelilingi oleh api hijau yang sangat aneh. Bahkan makhluk-makhluk yang dikendalikan olehnya tampaknya tidak mampu bergerak di bawah tekanan Xiao, api suci yang begitu agung. Api hijau dipenuhi dengan kekuatan menggoda yang samar, tetapi saat ini, saat menghadapi 7 api suci Xiao Yan, getaran dari jiwanya menyebabkan Griffin itu merangkak dengan tenang. Saya adalah pemontrol api suci, dan itu diwarisi dari Kaisar Iblis. Saat dia berbicara, sosok Kaisar Iblis yang besar muncul di tubuhnya. Ikuti aku, dan aku akan membiarkan api sucimu menyinari setiap inci daratan di Great Thousand World. Xiao Yan tidak bergerak lagi, tapi berbicara perlahan. Celepuk. Dengan munculnya suara Xiao Yan, bayangan Griffin itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi kristal api suci hijau dan genangan asal api suci, diam-diam muncul di depan Xiao Yan.
7 jenis api suci di tubuh Xiaoyan terlalu menakutkan untuk menekan api rubah dan kini kemunculan Kaisar Iblis di tubuh Xiaoyan membuat api suci ini berbau familiar. Bahkan suara Xiaoyan seperti adegan pria pendukung yang memimpin 36 api suci untuk menghadapi malapetaka sendirian selama perang antara langit dan bumi, dan itu mengalir ke dalam hatiku lagi, jadi Tianxia Foxuo tidak ragu-ragu, dan langsung tulus. Turunkan. Itu benar-benar api suci. Aku melahapnya dulu di sini, aku akan melindungimu, Dharma. Kailin sedikit gembira, dan dadanya yang bergelombang juga tenang. Jangan khawatir, api suci ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Xiaoyan mencurahkan lingkaran api suci murni, dan dengan mudah menekannya ke alam jiwanya, tapi kemudian sosok Cailin dan Mu Yingying muncul di benaknya. Yang kurang dari Feng Jue sekarang adalah beberapa hal misterius sebelum dia bisa naik ke peringkat dewa dan menelan api suci lagi, yang hampir tidak berpengaruh pada teknik budidayanya atau bahkan pertumbuhan kekuatannya. Yingying dan Cailin mungkin merupakan pilihan yang baik. Ledakan. Saat mereka berdua dalam keadaan seperti itu, di tanah remang-remang yang jaraknya ribuan meter, seberkas aura iblis yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba muncul. Dalam fluktuasi semacam itu, ada fluktuasi aneh yang beresonansi dengan penguasa para dewa, dan bahkan kekuatan ular piton penelan 10 warna pun sedikit luar biasa. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.